Ramadan tahun kedua Hijriah, langit di atas Badar tampak kelabu, seolah menjadi pertanda bagi pertempuran besar yang akan terjadi. Angin gurun berhembus membawa debu-debu kering yang terbang menyapu wajah para prajurit yang tengah bersiap. Dua pasukan dengan perbedaan kekuatan yang mencolok berdiri di atas tanah yang gersang. Pasukan Muslim yang hanya berjumlah 314 orang berdiri tegak di dalam barisan, meskipun banyak di antara mereka belum pernah merasakan kerasnya perang. Pedang di tangan mereka sebagian besar tumpul, hanya sekedar alat untuk bertahan. Tidak ada baju besi yang melindungi tubuh mereka, hanya kain lusuh yang melilit tubuh, dan rasa percaya bahwa Allah akan menjadi pelindung utama. Sementara itu di seberang sana pasukan Quraisy yang terdiri dari 1.000 prajurit siap tempur lengkap dengan kuda-kuda perang, baju besi yang mengkilap dan pedang-pedang yang tajam. Wajah mereka dipenuhi kesombongan. Mereka yakin bahwa jumlah mereka yang besar dan senjata yang lebih lengkap akan menghancurkan kaum muslimin dalam sekejap. Akan tetapi di dalam medan perang tidak hanya persenjataan yang menentukan. Ada iman yang berkobar di dalam hati setiap pejuang muslim. Ada keyakinan bahwa mereka sedang berjuang di jalan Allah, dan meskipun itu tampak mustahil, mereka percaya bahwa kebenaran akan menang. Meskipun pasukan Quraisy lebih besar jumlahnya, namun kaum muslimin memiliki sesuatu yang lebih kuat dari sekedar jumlah ataupun senjata, yaitu iman di dada mereka. Suasana tegang melingkupi medan perang. Setiap detik terasa seolah-olah waktu berhenti, menunggu detik-detik pertama akan memulai pertempuran dahsyat ini. Namun sebelum itu semua terjadi, mari kita mundur sedikit ke hari-hari sebelum pertempuran ini dimulai, yaitu ketika kafilah dagang Abu Sufyan menjadi alasan terjadinya perang ini. Perang Badar bermula dari kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa barang dagangan yang sangat berharga dari Syam menuju ke Mekah, sebuah perjalanan panjang yang melintasi padang pasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar ini dan segera memahami bahwa ini adalah peluang yang sangat berharga. Kafilah tersebut bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga simbol kekayaan dan kekuatan kaum Quraisy. Jika kafilah dagang ini dapat ditahan, itu bukan hanya akan melemahkan ekonomi kaum Quraisy, tetapi juga menunjukkan bahwa kaum muslimin bukanlah kelompok yang bisa diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk melakukan pengintaian ke arah utara. Dari pengintaian itu, mereka mendapatkan informasi bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang. Mereka segera kembali ke Madinah dan menyampaikan berita itu kepada Rasulullah. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin segera bergerak. Akan tetapi Rasulullah tidak mewajibkan seluruh sahabat untuk ikut serta. Beliau hanya mengajak mereka yang bersedia menghadang kafilah itu. Bagi siapa saja yang siap, bersiaplah, kata Rasulullah dengan tenang. Sebagian besar sahabat mengira ini hanya akan menjadi misi kecil seperti sebelumnya, sehingga tidak banyak yang mempersiapkan diri dengan sempurna. Namun mereka tidak tahu ini akan menjadi pertempuran besar, pertempuran yang akan menentukan masa depan umat Islam. Waktu itu pun tiba. Pasukan muslimin yang berjumlah 314 orang berangkat dengan perbekalan seadanya. Mereka tidak membawa kuda atau peralatan perang yang memadai. Hanya ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang harus mereka naiki secara bergantian. Sementara di sisi musuh, pasukan Quraisy segera bersiap setelah Abu Sufyan mengirimkan pesan peringatan kepada mereka. Pasukan besar yang terdiri dari 1.000 prajurit lengkap dengan persenjataan dan kuda-kuda segera berangkat untuk menghadapi kaum muslimin. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan berhasil menghindar dari penyergapan dan meminta pasukannya untuk kembali ke Mekah. Namun Abu Jahal dengan kesombongannya menolak untuk mundur. Tidak, kita akan maju ke Badar dan menunjukkan kepada Muhammad siapa yang berkuasa di sini, katanya dengan lantang. Dengan itu pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Malam sebelum pertempuran terasa begitu panjang bagi kaum muslimin. Suara angin gurun yang menderu di luar tenda terdengar seperti bisikan kematian yang mendekati mereka. Beberapa sahabat duduk dengan wajah cemas, mencoba menenangkan diri dengan zikir. Di sudut yang lain, beberapa sahabat melakukan sholat malam, memohon pertolongan Allah untuk hari esok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk menyendiri di bawah naungan sebuah pohon. Beliau memanjatkan doa-doa panjang kepada Allah. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini, kata Rasulullah dengan penuh harapan. Sementara air mata mengalir di pipi beliau.
Abu Bakar yang berada di dekat Rasulullah mencoba menenangkan Rasulullah. "Cukuplah wahai Rasulullah, engkau telah memohon dengan sangat kepada Allah." Pagi itu kedua pasukan bersiap untuk bertempur. Di sisi kaum Quraisy, Abu Jahal berdiri di depan pasukannya dengan penuh keyakinan. Wajahnya memancarkan kebencian dan kesombongan. Di sisi kaum muslimin, Rasulullah memberikan arahan terakhir kepada pasukannya. Beliau menekankan pentingnya kedisiplinan dan meminta agar mereka tidak menyerang kecuali ada komando dari beliau. "Wahai kaum muslimin, bersabarlah dan yakinlah bahwa Allah bersama kita," kata Rasulullah dengan tegas. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, Abu Jahal memerintahkan pasukan Quraisy untuk mengeluarkan 3 prajurit terbaik mereka. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka maju ke depan menantang kaum muslimin untuk adu tanding 1 lawan 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan 3 sahabatnya untuk maju. Mereka adalah Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiganya maju dengan langkah tegap meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh yang sangat berpengalaman. Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda berhadapan dengan Walid bin Utbah yang merupakan seorang prajurit Quraisy yang sangat tangguh. Di bawah terik matahari Badar, keduanya saling berhadapan menunggu detik-detik awal pertempuran. "Bismillahirrahmanirrahim," bisik Ali bin Abi Thalib dengan sangat lembut. Kemudian ia melompat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Pedang Ali berkilat di udara, menyambar ke arah Walid dengan kekuatan penuh. Walid terkejut dengan kecepatan Ali. Ia nyaris tak mampu menangkis serangan itu. Dengan satu tebasan cepat, Ali berhasil melukai Walid di bahunya. Walid tersungkur ke tanah, darah mengucur deras dari lukanya. Melihat itu, Ali bin Abi Thalib segera menebas sekali lagi. Walid bin Utbah tidak bisa bangkit lagi. Di sudut yang berbeda, Hamzah dan Ubaidah juga menghadapi musuh mereka dengan keberanian yang sama. Hamzah yang dijuluki singa Allah menghadapi Syaibah dengan kekuatan luar biasa. Pedangnya berayun dengan presisi dan ketepatan, menebas lawannya dengan cepat. Syaibah jatuh tersungkur tanpa sempat memberikan perlawanan. Sementara itu, Ubaidah bertarung dengan Utbah. Meskipun lebih tua dari kedua sahabatnya, Ubaidah tidak kalah gesit. Pertarungan antara Ubaidah dengan Utbah berlangsung lebih lama, dengan kedua pihak saling bertukar pukulan dan serangan. Namun di satu momen, Ubaidah terluka parah oleh tebasan pedang Utbah. Melihat hal ini, Hamzah dan Ali segera membantu. Mereka bersama-sama berhasil mengalahkan Utbah. Meskipun menang, Ubaidah terluka parah dan akhirnya meninggal dunia akibat lukanya. Perang Badar melahirkan para bintang dan para pahlawan di antara kaum muslimin. Di antara bintang yang bersinar adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah pertempuran Badar itu, Hamzah terus memimpin dari garis depan. Pedangnya tak pernah berhenti berayun menyerang musuh-musuh Allah dengan penuh kekuatan. Setiap tebasan yang ia lakukan selalu tepat sasaran, membuat musuh-musuhnya berguguran satu persatu. Hamzah bukan hanya seorang prajurit, ia adalah simbol keberanian kaum muslimin, seorang pemimpin yang selalu maju bersama pasukannya. Ia tidak pernah takut pada musuh seberapapun besar mereka. Hamzah yang setiap langkahnya dipenuhi keyakinan kepada Allah terus berjuang tanpa henti. Tiba-tiba seorang prajurit Quraisy lainnya mendekatinya dengan pedang terhunus. Hamzah menatapnya dengan pandangan dingin. "Kamu akan jatuh seperti sahabatmu yang lainnya," kata Hamzah dengan garang. Sebelum pedangnya kembali berkilat, ia menyelesaikan perlawanan musuh dengan satu gerakan. Pahlawan perang Badar yang lainnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia adalah salah satu pemanah terhebat di kalangan pasukan muslimin. Di medan perang Badar, ia bukan hanya seorang prajurit biasa, melainkan pelindung dari kejauhan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, di mana suara pedang beradu dan teriakan pertempuran menggema, Sa'ad dengan tenang menarik busurnya. Setiap anak panah yang dilepaskannya tidak pernah meleset. Ia adalah seorang pemanah ulung yang setiap kali melepaskan panah selalu berhasil melumpuhkan musuh. Di tengah-tengah pertempuran, Sa'ad memandang jauh ke arah pasukan Quraisy. Seorang prajurit besar tampak memimpin sekelompok musuh menuju barisan kaum muslimin. Dengan ketenangan yang luar biasa, Sa'ad menarik tali busurnya hingga mencapai titik maksimal. Matanya fokus pada satu target. Dengan satu tarikan nafas, ia melepaskan anak panah yang melesat cepat menembus udara, tepat mengenai dada prajurit Quraisy itu. Pria besar itu tersentak, kemudian jatuh ke tanah dengan suara keras. Sorak-sorai kemenangan terdengar dari pasukan muslimin di sekeliling Sa'ad. Akan tetapi Sa'ad tidak berhenti di sana. Ia terus menyiapkan anak panah demi anak panah. Ia melepaskannya dengan presisi yang mengagumkan. Pasukan Quraisy mulai takut mendekati jarak tembaknya. "Jangan dekati pria itu," kata salah satu prajurit Quraisy. Namun tidak ada yang bisa menghentikan Sa'ad.
Setiap panah yang ia lepaskan selalu membawa kematian bagi musuhnya. Ia bukan hanya seorang prajurit yang melawan dari jarak jauh, tetapi juga pelindung bagi kaum muslimin yang sedang bertempur di garis depan. Di sela-sela pertempuran, Rasulullah memperhatikan ketangkasan Sa'ad dari kejauhan. Itulah Sa'ad, pelindung umat ini, kata Rasulullah dengan penuh kekaguman. Dan memang benar, di hari itu Sa'ad menunjukkan bahwa keahlian memanahnya bukanlah sesuatu yang biasa saja. Ia menjadi ancaman terbesar bagi pasukan Quraisy. Sa'ad membuat orang-orang Quraisy gentar setiap kali melihat kilatan anak panah yang melesat dari busur Sa'ad. Pahlawan Badar lainnya adalah Abu Dujanah. Ia adalah sosok yang dikenal karena keberanian dan kesederhanaannya. Di pertempuran Badar, ia diberi kehormatan besar oleh Rasulullah untuk memegang pedang istimewa milik Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pedangnya kepada siapapun yang siap menggunakan pedang itu dengan haknya. Abu Dujanah kemudian maju ke depan dengan penuh keyakinan. Aku akan mengambilnya ya Rasulullah, dan aku akan gunakan pedang ini untuk melindungi kebenaran, katanya dengan suara lantang. Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah memberikan pedang itu kepadanya. Dengan pedang Rasulullah di tangannya, Abu Dujanah berjalan tegap ke medan perang. Ia mengenakan ikat kepala merah, sebuah tanda bahwa ia siap untuk mati di medan tempur. Setiap musuh yang melihatnya merasa gentar, karena mereka tahu Abu Dujanah bukanlah prajurit biasa. Ia adalah prajurit yang diberkahi keberanian dan keahlian bertempur yang luar biasa. Ketika pertempuran baru dimulai, Abu Dujanah langsung menuju ke garis depan. Dengan pedang di tangannya, ia menebas siapapun yang berani mendekatinya. Satu demi satu prajurit Quraisy tumbang di hadapannya. Tidak ada musuh yang bisa bertahan lama di depan Abu Dujanah. Mereka hanya bertahan beberapa detik di depan tebasan pedangnya. Pedang itu tampak berkilat di bawah terik matahari Badar, dan pedang itu berlumuran darah milik musuh yang mencoba menghalanginya. Di tengah pertempuran, Abu Dujanah melihat seorang prajurit Quraisy yang tampak memimpin sekelompok prajurit lainnya. Tanpa ragu, ia menerjang ke arah musuh itu. Musuh mencoba menyerangnya dengan pedang besar, namun Abu Dujanah dengan mudah menghindari serangan itu. Dalam satu gerakan cepat, ia menebas musuh itu tepat di bagian dadanya, membuat musuh itu jatuh tersungkur ke tanah. Sambil berdiri di atas tubuh musuhnya yang terkapar, Abu Dujanah menatap ke sekeliling medan perang. Ia melihat bahwa pertempuran itu belum berakhir, namun keyakinannya bahwa kaum muslimin akan menang semakin kuat. Dengan semangat yang membara, ia berteriak, "Allahu Akbar!" Sorak-sorai kemenangan terdengar dari para sahabat di sekelilingnya. Abu Dujanah adalah simbol kekuatan dan keberanian di pertempuran Badar. Setiap langkahnya di medan perang selalu diiringi dengan kemenangan demi kemenangan. Pahlawan perang Badar yang lainnya adalah Miqdad bin Amr. Ia adalah salah satu dari sedikit sahabat yang memiliki kuda di dalam pertempuran Badar. Ia menunggang kuda dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa. Ia memanfaatkan kudanya untuk menyerang musuh-musuh Quraisy dengan tombak panjang. Di medan perang yang penuh dengan teriakan dan darah, Miqdad menjadi ancaman besar bagi setiap musuh yang berani mendekatinya. Di satu momen, Miqdad melihat sekelompok prajurit Quraisy yang berusaha menyerang barisan pasukan kaum muslimin. Dengan satu hentakan kaki, ia mengerahkan kudanya untuk melesat ke arah musuhnya. Tombak di tangannya siap menyambar siapapun yang berani mendekati. Dalam satu gerakan cepat, ia menancapkan tombaknya ke salah satu prajurit Quraisy, membuatnya jatuh terkapar di tanah. Dan Miqdad tidak berhenti di sana. Dengan kecepatan luar biasa, ia kembali menyerang musuh-musuh lainnya, memanfaatkan kekuatan kudanya untuk menebas mereka satu persatu. Dalam waktu singkat, sekelompok musuh yang tadinya menyerang, kini berlarian mundur. Mereka ketakutan oleh keberanian Miqdad. Di medan perang yang kacau, Miqdad tampak seperti badai. Ia berputar-putar di sekeliling musuh. Ia menghantam mereka dengan kekuatan penuh. Setiap kali ia menyerang, selalu ada satu musuh yang terjatuh. Pedang dan tombaknya berkilat di bawah sinar matahari, menandai setiap langkah kemenangan yang diraihnya. Pahlawan dalam perang Badar yang lainnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam maju dengan penuh keyakinan. Matanya menatap tajam prajurit Quraisy bertubuh besar yang berdiri kokoh di hadapannya. Prajurit itu memegang pedang raksasa di tangannya. Dari kejauhan, beberapa sahabat melihat betapa besar tantangan yang dihadapi oleh Zubair. Prajurit Quraisy itu jauh lebih besar dan tampak sangat berbahaya. Akan tetapi, Zubair adalah salah satu prajurit yang dikenal dengan keberaniannya. Ia tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Pada saat Zubair bin Awam semakin mendekat, prajurit Quraisy itu mengayunkan pedangnya yang berat dengan satu gerakan mematikan. Angin berdesir ketika pedang itu melintas, namun Zubair dengan ketangkasan yang luar biasa berhasil menghindarinya.
Dan tepat pada saat pedang itu melesat, Zubair melompat ke arah musuhnya dengan satu tebasan cepat dari pedang yang ia genggam. Pedang Zubair menusuk tepat di bawah bagian perut lawannya. Raksasa Quraisy itu terhuyung. Ia berusaha menahan rasa sakitnya, namun Zubair tidak memberinya kesempatan. Dengan satu gerakan yang lebih cepat, Zubair menyelesaikan serangannya. Ia menebas leher pria besar itu, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Darah mengalir dengan sangat deras, membasahi tanah Badar yang kering. Setelah itu, Zubair berdiri di atas tubuh musuhnya yang tidak lagi bernyawa. Ia mengangkat pedangnya yang berkilat di bawah sinar matahari. Sorakan kemenangan terdengar dari para sahabat yang menyaksikan keberaniannya. Zubair telah menunjukkan kepada mereka semua bahwa kemenangannya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kekuatan iman dan kecerdasan di dalam bertarung. Pada saat itu Zubair merasa bahwa pertempuran belum berakhir, masih ada banyak musuh yang harus dihadapi. Ia segera kembali ke barisan kaum muslimin. Ia menggabungkan diri dengan sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan perjuangan. Di sudut lain medan perang ada dua orang pemuda yang diam-diam mengamati salah satu musuh terbesar kaum muslimin, yaitu Abu Jahal. Kedua pemuda itu adalah Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awis bin Afra. Mereka adalah anak muda dari kaum Ansor. Mereka adalah pemuda yang penuh semangat dan tekad untuk menebus kebencian mereka terhadap Abu Jahal yang terkenal sebagai musuh bebuyutan Rasulullah. "Di manakah Abu Jahal? Katakan kepadaku, di mana dia?" tanya Mu'az kepada Abdurrahman bin Auf yang berada di dekatnya. Abdurrahman tertegun mendengar pertanyaan dari dua pemuda itu. "Mengapa kalian menanyakan Abu Jahal?" katanya merasa heran dengan keberanian mereka. "Kami mendengar bahwa dia adalah musuh terbesar Rasulullah. Kami ingin mengakhiri hidupnya dengan tangan kami sendiri," kata Muawis dengan suara penuh tekad. Abdurrahman tersenyum tipis. Ia terkesan oleh semangat kedua anak muda itu. "Lihatlah ke sana," katanya menunjuk ke arah Abu Jahal yang dikelilingi oleh pasukan elitnya. Itulah Abu Jahal. Tanpa menunggu lebih lama, kedua pemuda itu segera menyerbu ke arah musuh terbesar umat Islam itu. Mereka memecah barisan prajurit Quraisy yang melindungi Abu Jahal. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka menghadapi prajurit-prajurit tangguh itu. Mereka melawan dengan kekuatan yang tidak terduga, yang tidak bisa diprediksi oleh para musuh. Meskipun masih muda, Mu'az dan Mu'awis telah menunjukkan bahwa keberanian dan keimanan bisa melampaui batas usia. Mu'az mendekati Abu Jahal dengan hati-hati. Dengan satu kali tebasan, ia berhasil melukai kaki Abu Jahal hingga pria itu jatuh ke tanah. Abu Jahal yang terkenal dengan kesombongannya tersungkur dengan darah yang mengalir dari lukanya. Namun meskipun terluka parah, Abu Jahal masih hidup. Melihat itu, Mu'awis segera maju. Ia melayangkan serangan terakhir yang memastikan Abu Jahal tidak akan bangkit lagi. Kematian Abu Jahal adalah titik balik besar dalam pertempuran ini. Musuh terbesar umat Islam yang selama ini dikenal sebagai orang paling keras melawan Rasulullah akhirnya jatuh di tangan dua pemuda yang penuh dengan semangat. Setelah kematian Abu Jahal, semangat pasukan Quraisy runtuh. Mereka yang tadinya penuh keyakinan akan menang, kini mulai gentar dan ketakutan. Akan tetapi jumlah pasukan Quraisy yang jauh lebih besar membuat kaum muslimin kelelahan. Di dalam situasi genting itu, Allah memberikan pertolongannya yang luar biasa. Rasulullah menerima wahyu bahwa para malaikat telah dikirim untuk membantu pasukan muslimin. Ribuan malaikat datang dalam barisan yang rapi. Mereka turun dari langit dengan pedang-pedang bercahaya. Mereka siap untuk bergabung dalam pertempuran. Rasulullah yang melihat tanda-tanda kedatangan malaikat, beliau merasa lega dan tersenyum. "Bergembiralah wahai Abu Bakar," kata Rasulullah, "pertolongan Allah telah tiba." Abu Bakar yang berada di samping Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit. Ia seketika melihat kilatan-kilatan cahaya memenuhi langit. "Alhamdulillah ya Rasulullah," bisik Abu Bakar dengan penuh rasa syukur. Ini adalah tanda-tanda bahwa Allah benar-benar bersama mereka. Para malaikat turun ke medan perang. Mereka membantu kaum muslimin dalam melawan para musuh. Mereka hadir dalam barisan-barisan yang tidak terlihat oleh musuh. Namun dampaknya begitu besar. Pasukan Quraisy mulai merasa ketakutan tanpa tahu mengapa dan apa sebabnya. Banyak di antara mereka yang terjatuh dan mati tanpa tahu siapa yang telah menebas mereka. Kemenangan bagi kaum muslimin semakin dekat. Rasulullah SAW terus memberikan komando untuk menyerang, dan dengan semangat yang menyala-nyala, para sahabat menyerbu ke arah musuh. Pertempuran yang tadinya berat, kini mulai berpihak kepada kaum muslimin. Pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar, mereka mulai kehilangan arah dan semangat. Banyak dari mereka yang berlari meninggalkan medan perang, mereka melarikan diri dari kejaran kaum muslimin.
Di tengah serangan balik yang dilakukan kaum muslimin, mereka berhasil melumpuhkan banyak sekali pasukan Quraisy. Tubuh-tubuh musuh mulai bergelimpangan di tanah Badar. Tanah yang tadinya kering, kini dipenuhi oleh darah para prajurit musyrik. Mereka kalah dalam pertempuran. Abu Jahal dan pemimpin Quraisy lainnya telah tumbang, dan ini menjadi akhir bagi semangat pasukan Quraisy. Ketika pertempuran sudah selesai, tanah Badar yang tadinya penuh dengan suara pedang beradu dan teriakan pertempuran kini menjadi sunyi. Hanya ada tubuh-tubuh musuh yang terkapar, serta pasukan muslim yang berdiri dengan kemenangan. Sorak-sorai kemenangan terdengar dari seluruh sudut medan perang. Rasulullah berdiri di atas bukit kecil. Beliau memandang ke medan perang dengan tatapan tenang. Wajah Rasulullah memancarkan ketenangan dan syukur yang mendalam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan seluruh harta rampasan perang atau ghanimah. Ghanimah ini tersebar di medan Badar. Yang masuk dalam kategori ghanimah termasuk senjata-senjata, peralatan perang, dan harta benda yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy yang tewas ataupun melarikan diri. Para sahabat dengan cepat mengumpulkan semuanya di satu tempat. Akan tetapi setelah ghanimah terkumpul, muncullah perdebatan di kalangan para sahabat mengenai bagaimana harta rampasan itu harus dibagi. Sebagian sahabat yang berada di garis depan pertempuran merasa bahwa mereka berhak mendapatkan bagian yang lebih besar karena mereka terlibat langsung dalam pertempuran. Di sisi lainnya, ada sahabat-sahabat lain yang ditugaskan untuk menjaga Rasulullah atau menangani tugas-tugas strategis lainnya. Mereka juga merasa berhak mendapatkan bagian yang setara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kebijaksanaannya segera mengumpulkan para sahabat untuk membahas masalah ini. Beliau dengan lembut mengingatkan mereka bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kerjasama semua orang, baik yang berada di garis depan ataupun mereka yang bertugas di bagian belakang. Rasulullah memutuskan bahwa harta rampasan perang harus dibagi secara adil di antara seluruh pasukan. Ini menjadi pelajaran penting bagi para sahabat tentang nilai kesetaraan dan kerjasama di dalam Islam. Selain ghanimah, kaum muslimin juga berhasil menangkap sejumlah tawanan perang dari pihak Quraisy, termasuk beberapa tokoh penting di kalangan mereka. Setelah pertempuran berakhir, Rasulullah meminta pendapat dari para sahabat tentang apa yang harus dilakukan terhadap para tawanan itu. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan sifat lemah lembut dan kasih sayangnya mengusulkan agar para tawanan dibebaskan setelah mereka membayar tebusan. Menurut Abu Bakar, ini akan menjadi pelajaran bagi Quraisy tanpa harus menumpahkan darah lebih banyak lagi. Abu Bakar juga berpendapat bahwa jika para tawanan ini dibebaskan, mungkin ada di antara mereka yang suatu hari nanti akan masuk Islam. Akan tetapi Umar bin Khattab yang dikenal dengan ketegasan dan sikapnya yang keras terhadap musuh Islam memiliki pandangan yang berbeda. Umar bin Khattab mengusulkan agar para tawanan dibunuh sebagai hukuman atas kejahatan mereka terhadap kaum muslimin di masa lalu, khususnya atas penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy selama bertahun-tahun. Umar berpandangan bahwa membiarkan mereka hidup hanya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyerang kembali di masa mendatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan seksama kedua pendapat ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Rasulullah memutuskan untuk mengikuti usulan Abu Bakar, yaitu membebaskan para tawanan setelah mereka membayar tebusan. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu membayar tebusan, Rasulullah memerintahkan agar mereka mengajarkan kaum muslimin membaca dan menulis sebagai bentuk tebusan bagi mereka. Keputusan ini menunjukkan sisi kemanusiaan di dalam agama Islam, di mana meskipun sedang dalam kondisi perang, belas kasih dan pendidikan tetap menjadi prioritas. Rasulullah berharap bahwa melalui keputusan ini akan ada kesempatan bagi tawanan Quraisy untuk memahami Islam lebih dalam dan mungkin suatu hari mereka menerima kebenaran. Meskipun keputusan untuk menerima tebusan dari para tawanan telah diambil, Allah menurunkan wahyu yang memberikan teguran kepada Rasulullah dan para sahabat atas keputusan itu. Di dalam surat Al-Anfal ayat 67-68 Allah berfirman, "Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia benar-benar melumpuhkan musuh di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil itu." Wahyu ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menerima tebusan sebenarnya bukanlah pilihan yang paling tepat dalam situasi tersebut, karena kaum Quraisy masih merupakan ancaman yang besar bagi kaum muslimin. Namun Allah juga menunjukkan kasih sayangnya dengan tidak menjatuhkan hukuman kepada Rasulullah juga kepada para sahabatnya karena adanya ketetapan Allah yang mendahului.
Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemenangan di Perang Badar tidak hanya menjadi kemenangan militer bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan psikologis dan politis. Kaum Quraisy yang selama ini merasa superior dan tak terkalahkan, kini harus menelan kekalahan yang pahit. Mereka kehilangan banyak tokoh penting, termasuk Abu Jahal, dan mereka kehilangan harta benda yang sangat berharga. Kekalahan di Badar menghancurkan reputasi mereka di seluruh Jazirah Arab. Tidak ada lagi yang bisa meremehkan kaum muslimin yang tadinya dianggap lemah dan terpinggirkan. Namun di balik kemenangan ini muncul juga ancaman-ancaman baru. Kaum Yahudi di Madinah yang tadinya terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin mulai menunjukkan sikap permusuhan secara terang-terangan. Mereka tidak suka melihat kemenangan yang diraih kaum muslimin. Mereka merasa bahwa posisi mereka di Madinah kini terancam. Selain itu, ada kaum munafik yang tadinya berpura-pura mendukung Islam demi keuntungan pribadi. Mereka semakin giat berusaha merusak persatuan umat Islam dari dalam. Abdullah bin Ubay, salah satu pemimpin kaum munafik di Madinah, ia mulai merencanakan berbagai cara untuk menjatuhkan Rasulullah. Ia memecah belah kaum muslimin. Ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh Rasulullah dan juga para sahabat setelah kemenangan di Badar. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, mengenang Perang Badar bukan hanya mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, ketulusan, dan keimanan di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Seperti para sahabat yang rela mengorbankan nyawa mereka di Perang Badar, kita pun harus siap berjuang dalam kapasitas kita masing-masing untuk menjaga dan menegakkan kebenaran.